Suatu ketika seorang teman bercerita kepada saya melalui sebuah percakapan di telepon bahwa dia baru saja kehilangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja yang sepihak yang dialaminya ini setelah sekian kali ia hendak dijatuhkan oleh koordinatornya karena teman saya ini bekerja dengan benar dan dengan jujur. Sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, teman saya ini berusaha untuk tidak berbuat curang hingga akhirnya kemudian dia difitnah oleh koordinatornya tersebut hingga kehilangan pekerjaan. Pada waktu itu teman saya bercerita, saya lebih memilih untuk diam dan saya lebih memilih berdoa, mengandalkan Tuhan dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan karena dia meyakini bahwa Tuhan itu adil. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupannya. Dan kemudian setelah beberapa hari teman saya ini kemudian kembali menghubungi saya dan dia bercerita, Tuhan itu menjawab doa saya. Dia katakan Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah tinggal diam dengan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena pada akhirnya koordinatornya ini akhirnya juga dikeluarkan, dipecat karena dia ketahuan melakukan kecurangan di dalam pekerjaannya. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, Daud pada waktu itu sebenarnya juga memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan ketika Saul itu wafat, bukankah Daud ini mempunyai kesempatan yang begitu luas, memiliki jalan yang begitu terbuka lebar untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Bahkan Abisai tentu saja dapat menjadi orang yang penting di samping Raja Daud, kalau Raja Daud bisa menjadi raja bangsa Israel. Akan tetapi menariknya Daud tidak memilih jalan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi Daud memilih jalan yang lain. Daud tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Daud lebih mementingkan dan menghormati Tuhan sebagai pribadi yang berkuasa di dalam kehidupannya dan kehidupan Raja Saul. Dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 23, Daud pun berkata, Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saul memang telah membuat hidup Daud susah dan bahkan menderita. Tetapi bukankah firman Tuhan mencatat Raja Saul juga termasuk orang yang diurapi oleh Tuhan sebagai raja pada waktu itu. Oleh karena itu hanya Tuhan yang sesungguhnya berhak untuk mengangkat dan juga Tuhan yang berhak untuk menurunkan Raja Saul. Daud pun memilih untuk menantikan waktu dan cara Tuhan. Ia yakin akan tiba saatnya bahwa Saul itu akan menerima hukuman atas kejahatannya sesuai dengan keadilan dan sesuai dengan hikmat Tuhan sendiri. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, cara Tuhan bukankah melampaui segala pikiran kita, segala pikiran manusia. Itulah kali terakhir Saul benar-benar dicatat dia terakhir mengejar-ngejar Raja Daud. Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan Daud ketika dia mengalami penderitaan. Demikian juga Tuhan tidak tinggal diam ketika melihat anak-anaknya ditindas oleh kelaliman dan juga orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan punya caranya sendiri, dia punya cara yang terbaik untuk menolong kehidupan kita. Dan mungkin saat ini ketika kita mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan dan pekerjaan, tetap andalkan Tuhan. Tetap serahkan keluh kesah kita kepada Tuhan dan kita menyerahkan biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan dan menyatakan keadilannya di dalam permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi tetap andalkan Tuhan. Dan jangan lupa pakailah masker, tetap jaga jarak ketika berpergian di luar rumah, karena kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang semakin hari mungkin semakin tidak terkendali, tetapi semuanya tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, jaga kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan komunitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.